Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianda Rizky Alisna dari kelas K006 ingin mempresentasikan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga maknanya dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Kalimat yang menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembacanya memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Selanjutnya ada struktur kalimat. Struktur kalimat dalam bahasa Indonesia terdiri atas subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Untuk membentuk sebuah kalimat, minimalnya terdiri atas subjek dan predikat. Pemahaman tentang subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama ada subjek. Subjek adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, atau benda, sesuatu hal atau masalah yang terjadi, pangkal pokok pembicaraan. Contohnya sebagai berikut ini. Selanjutnya ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu untuk melakukan tindakan apa yang dalam keadaan bagaimana subjek. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya ada objek. Objek adalah kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek, seperti pada contoh di bawah ini. Selanjutnya ada pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Posisi seperti itu juga ditempati oleh objek, dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa nominal, atau klausa. Namun antara pelengkap dan objek terdapat perbedaan. Selanjutnya ada keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan terdapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, dan objek. Para ahli membagi keterangan atas 9 macam, yaitu tempat, waktu, alat, tujuan, cara, kesalingan, simulatif, penyebab, dan penyerta. Berikut ini adalah ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, ketatabahasaan merupakan faktor penting dan mendasar dalam kalimat efektif. Salah satu contoh ketidakefektifan kalimat karena tidak sesuai dengan aturan tata bahasa yaitu pemakaian akhiran kan, dan i yang salah. Yang kedua ada kesatuan gagasan atau kesepadanan berkaitan dengan keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide tersebut, kalimat boleh panjang atau pendek, menghubungkan lebih dari satu kesatuan, bahkan mempertentangkan kesatuan yang satu dengan yang lainnya, asalkan ide atau gagasan tersebut itu tunggal. Yang ketiga ada kehematan dalam pengertian kalimat efektif. Berarti hemat dalam penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Jadi, hal ini disebabkan setiap unsur dalam kalimat hendaknya tidak ada yang tidak bermanfaat. Yang keempat ada kesejajaran. Kesejajaran atau keparalelan adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi dalam bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial secara singkat. Kesejajaran kaitan dengan kesamaan unsur-unsur yang digunakan secara konsisten dalam kalimat, baik itu dari bentuk kata maupun makna kata. Yang kelima ada ketegasan
atau penekaan dalam kalimat efektif adalah penonjolan ide pokok, misalnya dengan menggunakan kata, atau repetisi dan menggunakan partikel penekanan. Yang keenam ada kecermatan. Kecermatan adalah kalimat tersebut tidak mengandung tafsiran ganda atau ambigu. Yang ketujuh ada kepaduan. Kepaduan atau koherensi adalah hubungan timbal balik yang jelas antara unsurnya sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Yang terakhir ada kelogisan, mengacu pada ide kalimat yang terdapat diterima oleh akal. Kelogisan kalimat erat kaitannya dengan ketatabahasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.